Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya saham Pegas ya yang baru saja merilis laporan keuangan kuartal 4 ya, dimana laporan kuartal 4 nya baik lah ya, karena profitnya itu lebih besar ya dibandingkan profit di kuartal 3. Nah, apakah ini akan semakin meyakinkan para investor ya atau dividen hunter nih kalau dividen yang akan dibagikan akan jumbo ya, sama seperti tahun lalu. Nah, mari kita lihat. Sebelum kita mulai, saya ingin mempromosikan lagi ya beberapa video prediksi dividen yang sudah ada di channel Investor Jelata ya, baik dari banking seperti BJBR, lalu ada ITMG, Adaro, UNTR, dan juga Astra ya. Jika teman-teman tertarik untuk menonton video-video ini, nanti linknya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi. Oke, untuk Pegas sendiri nih sekitar sebulanan lalu ya, saya sudah buat prediksi dividennya, tapi waktu itu belum keluar laporan keuangan kuartal 4 jadi masih berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 ya. Nah, nanti kita cek lagi apakah prediksi yang saya buat sebulanan lalu itu sama ya dengan yang prediksi baru ini ya, yang setelah kuartal 4 keluar gitu ya. Oke, ini adalah laporan keuangan setahun penuh 2023 dari Pegas, di mana bisa dilihat di sini pendapatannya ya naik 2,19%, lalu beban pokok pendapatan juga naik 4,45%, sehingga laba brutonya turun ya 6,02%. Laba operasinya ya setelah dipotong beban-beban lain-lain maupun beban umum dan administrasi itu membuat laba operasinya turun 8,4% ya. Dan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu turun 14,76% ya dibandingkan tahun 2022. Oke, ini berarti minus ya 14% ya profitnya ya, setahun penuh ya. Nah, tapi kalau dilihat dari kuartal 4 versus kuartal 3 ya, walaupun revenue-nya turun 1,98%, tapi bisa lihat sini profitnya itu naik ya 36,35%. Oke, jadi sangat naik cukup besar ini ya dari kuartal 3 ke kuartal 4 ya. Jadi memang mungkin ada efisiensi yang dilakukan ya, beban penjualannya bisa ditekan turun ya. Jadi sehingga profitnya bisa naik lebih besar ya, walaupun revenue-nya turun sedikit. Oke, ini rasio PRPBV, ROE, dan DER dari Pegas ya, kita bandingkan dengan Raja, Cegas maupun Medco ya. Tapi ketiga saham ini belum merilis laporan keuangan kuartal 4 ya, jadi masih menggunakan data sampai dengan kuartal 3 yang disetahunkan. Nah, bisa lihat sini secara per ya, Pegas sebenarnya yang paling kecil ya, 6,58 ya. Lalu disusul oleh Medco ya 6,65 ya. Ya, walaupun Medco sebenarnya lebih ke oil ya, tapi ya sama-sama di energi lah gitu ya, makanya saya taruh juga di sini. Untuk PBV Pegas juga yang paling murah ya, alias yang paling kecil nih 0,52 ya. Jauh lah dengan yang lainnya ya. Dari Medco aja udah 2 kali lipatnya dari Pegas nih ya PBV-nya. Untuk ROE ya Pegas yang paling kecil di sini 7,85 nih ya, dibandingkan Medco yang 2 kalinya ya 15,72%. Untuk DER ya bisa lihat sini juga Pegas ini yang paling kecil ya, rasio hutang terhadap ekuitasnya ya. Nah, kalau kita lihat di subsektor oil, gas, and coal ya, rata-ratanya itu di PBV-nya 2,31 dan PER-nya juga 6,81. Jadi untuk PER maupun PBV-nya Pegas ini di bawahnya rata-rata subsektor oil, gas, and coal. Oke, lalu gimana nih PER-nya ya? Histori PER 5 tahun terakhir ini si Pegas itu rata-ratanya di ini ketutupan ya di 17,77 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di 6,58 ya. Jadi bisa dibilang ini under value ya secara historis dari PER-nya Pegas sendiri. Oke, lalu untuk PBV-nya bagaimana? PBV-nya juga ini bisa dilihat ya, dia under value ya, karena rata-rata 5 tahun terakhir itu di 0,98 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,68.
dan book value saat ini di 1718,85 ya. Jadi jika kita mengasumsikan harga wajar Pegas itu adalah ketika PBV-nya di 0,98, maka harga wajarnya ada di 1684,47. Dan Pegas ini di hari Rabu 13 Maret dia closing di 1165 ya, sehingga margin of safety-nya masih sangat besar ya, 44,5% ya. Jadi harga sekarang itu lebih murah, 44,5% ya, jika kita asumsikan harga wajar adalah 1684. Oke, ini chart dari Pegas ya, dia udah turun berapa lama nih ya, udah setahun lebih ya dia turun terus ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, setelah dia menyentuh di berapa tuh ya, 1065 ya, 1060 lah gitu ya, dia rebound ya. Tapi trendline dari uptrend ini akhirnya jebol gitu ya, sempat turun tajam lagi, tapi dia 2 minggu terakhir ini terlihat dia sudah mulai ada kebangkitan ya, apalagi yang di hari Rabu ini naik dengan cukup volume sangat besar nih ya. Mungkin merespon laporan keuangan kuartal 4-nya yang jauh lebih bagus dari kuartal 3, makanya ini ada kenaikan harga di hari Rabu dengan volume yang cukup tinggi ya. Dan bisa lihat sini garis MACD-nya juga udah crossing ya, golden cross nih gitu ya. Nah, menarik untuk ditunggu ya, apakah dia bisa menembus kotak kuning ini ya. Berarti kan di bawah nih 1190 ya. Apakah dia bisa closing di atas 1190? Jika iya, maka ada kemungkinan dia bisa naik lagi ke ini ya. Dulu kan ada resisten di 1260 ya. Kita anggaplah ini akan jadi resisten berikutnya ya di 1260. Dengan supportnya ada di ya ini tadi ya, 1065 ya, jika teman-teman ingin sifatnya trading atau nge-swing lah gitu ya. Kalau dilihat dari EMA-nya ya, dia masih belum bisa dibilang uptrend ya. Kalau secara short term bisa dibilang uptrend karena dia masih sudah ada di atas EMA 20-nya ya. Oke, ini adalah dividen history dan juga waktu itu prediksi yang saya buat sebulanan yang lalu ya. Waktu itu kuartal 4-nya belum keluar. Jadi saya asumsikan aja waktu itu kalau kuartal 4-nya ini earning per share-nya itu mirip dengan kuartal 3 ya, alias Rp36, maka earning per share selama tahun 2023 itu sekitar 162,82. Oke, dan jika dividen payout ratio sama seperti tahun lalu 70%, maka dividennya itu sekitar 113,97 ya, alias dividen yieldnya bisa mencapai 10% nih. Waktu itu harga sahamnya masih di 1140 ya. Nah, kita cek ya, ini kan laporan keuangan kuartal 4 sudah keluar, ternyata earning per share kuartal 4 itu 50,3 ya. Jadi jauh di atas prediksi yang saya buat sebelumnya di Rp36 tadi ya. Oke, sehingga earning per share total itu 177,11 ya selama tahun 2023. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya 70% ya, sama seperti tahun lalu, maka dividennya totalnya adalah Rp123,97. Dan kalau kita bagi dengan harga saham di hari Rabu ini ya, yang di 1165 tadi ya, 1165 ya, maka potensi dividen yield-nya adalah 10,64% ya. Jadi sangat besar ya. Apalagi kalau kita berharap dia bisa 100% ya, karena kan dia tahun 2019 nih ya, dividen payout ratio-nya pernah di atas 100% ya. Siapa tahu ya kan, lagi murah hati, dividen payout ratio-nya sampai 100%, maka akan lebih besar lagi ya. Silakan teman-teman hitung saja ya. Kalau 100% berarti kan dividennya ya 177 ini ya, tinggal dibagi 1165. Oke, itu saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, apakah Pegas ini menarik untuk dikoleksi ya, untuk mengejar dividennya, ataupun dari capital gain ya. Karena kalau secara chart kan dia udah turun berbulan-bulan ya, apakah ini ada tanda-tanda kebangkitan tadi ya, mulai uptrend lagi. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.